warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallani wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka menyaksikan peristiwa akad pertikahan antara Ananda Andi Ramdan Aji dengan Neng Khotiroh, yang mudah-mudahan akad pertikahan pada saat ini insyaallah senantiasa ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ananda, kedua mempelai dan hadirin sekalian, wabil khusus pengantin Ananda Andi Ramdan dengan Neng Khotiroh, ada beberapa poin yang mungkin perlu dipahami atau mungkin perlu dipelajari, bahwa untuk berumah tangga itu memang tidaklah mudah. Menggapai sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu tidak semudah memutar membalikan telapak tangan, tapi justru luar biasa berat. Tetapi memang ada hal-hal mungkin yang perlu, ada poin-poin yang perlu dipelajari, dipahami, sehingga nanti apa yang diinginkan dalam rangka membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah nanti akan dapat diraih dengan baik. Yang pertama, niatkan bahwa pernikahan ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dalam hati yang paling dalam, yang paling ikhlas, niatkan bahwa pernikahan ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pernikahan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku di antaranya nikah, falaysa minni, maka tidak akan menjadi umatku. Maka insyaallah mudah-mudahan dengan wasilah pernikahan ini Ananda Andi Ramdan dengan Neng Khotiroh insyaallah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua yang perlu dipahami, ketika nanti sudah sah menjadi suami istri, maka ada kewajiban yang melekat baik kepada istri maupun kepada suami. Yang mana kewajiban itu wajib dilaksanakan dan tentunya ukurannya adalah kemampuan. Selaku suami nanti tugas yang pertama adalah, kewajiban yang pertama adalah suami wajib memberikan nafkah kepada istri baik lahir maupun secara batin. Siap memberi nafkah? Siap insyaallah, sesuai dengan kemampuan ya. Dan kepada istri Neng Khotiroh, ketika suami memberikan nafkah berapapun itu, maka seorang istri harus senantiasa bersyukur. Sebab janji Allah, la in syakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur, maka akan dilipat gandakan nikmatnya. Contoh, ketika Neng si A memberikan nafkah mungkin dalam satu hari bisa mungkin 50 atau 100 ribu, maka seorang istri ketika diberikan nafkah, maka ucapkanlah hamdalah alhamdulillah.
Ketika mengucapkan alhamdulillah tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah tadi janji Allah ketika bersyukur nikmatnya akan dilipat gandakan. Maka boleh jadi mungkin di besok harinya akan ditambah lagi, besoknya lagi akan ditambah lagi. Makanya kunci atau resep rumah tangga yang bahagia dunia akhirat, maka kuncinya adalah perbanyak bersyukur. Kemudian yang kedua, tugas seorang suami, suami wajib mendidik, membimbing kepada istri. Kenapa? Karena laki-laki adalah pemimpin. Kulukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin maka akan ditanya tentang yang dipimpin. Artinya istri, anak itu harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Neng Fatiro selaku istri, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafadat farjaha tadkhulu min aibabin sa'as min abwabil jannah. Kata baginda Rasul, ketika seorang istri melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian yang kedua melaksanakan puasa yang wajib, puasa Ramadan, kemudian yang ketiga taat kepada suami, dan yang keempat menjaga farji, menjaga kehormatan. Maka ketika 4 itu dilaksanakan, maka kata baginda Rasul, tadkhulu min aibab sa'as min abwabil jannah, silahkan masuk surga lewat pintu mana saja yang dikehendaki. Ini luar biasa penghargaan kepada istri yang melaksanakan sholat, kemudian puasa, taat kepada suami, dan menjaga kehormatan. Maka derajatnya luar biasa, sehingga disuruh masuk surga saja silakan pilih pintu yang mana. Pintu yang nomor 1, yang nomor 2 silakan ketika melaksanakan yang 4 tadi. Terang teh namanya sholat, puasa, kemudian taat kepada suami dan menjaga kehormatan. Insya Allah ketika dilaksanakan, insya Allah dijamin masuk surga. Ya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga perlu dipahami, dipelajari. Ingat, dalam rumah tangga harus bersabar. Kenapa? Karena yang namanya pernikahan itu adalah menggabungkan 2 karakteristik yang berbeda. Karakter suami atau karakter Kang Andi Ramdan dengan Neng Fatira tentunya tidak sama. Ketika kemarin ta'aruf, ketika kemarin pacaran, istilahnya mungkin, maka karakter asli masing-masing itu belum muncul. Ketika pacaran biasanya yang muncul yang baik-baiknya saja, ya. Tapi ketika nanti sudah berumah tangga 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, dan seterusnya, maka karakter asli masing-masing itu akan mungkin muncul secara spontan. Dan mungkin ada karakter yang kurang baik, baik itu suami, dan mungkin ada karakter yang kurang baik, baik itu istri. Tetapi pesan dari Bapak intinya adalah seorang suami harus menerima kekurangan istri, dan seorang istri harus menerima kekurangan suami. Siap menerima kekurangan istri? Siap. Teh Fatira siap menerima kekurangan suami? Alhamdulillah. Ya, ketika menerima kekurangan, maka insya Allah akan baik-baik saja, karena ketika kelebihan itu tidak ada masalah. Ya, terima kekurangan masing-masing. Ya. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, poin yang harus dicamkan pula dalam rumah tangga nanti adalah birrul walidain. Sesukses apapun rumah tangga Anda berdua, maka tetap harus selalu berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena mungkin kesuksesan itu adalah berkat doa dari orang tua. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah ada dalam ridho orang tua, dan kebencian Allah pun ada dalam kebencian orang tua. Cari ridho orang tua, ya. Doakan mereka, ya, apalagi yang sudah muda. Hafal doa untuk orang tua? Neng hafal? Apa doanya? Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan selalu. Maka kata baginda Rasul, ada hadis, man fadala jaujatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah wal malaikat wan nasi ajmain. Kata baginda Rasul, barang siapa seorang istri, barang siapa seorang suami yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, daripada orang tuanya, maka kata baginda Rasul,
fa'alaihi laknatullah, bahkan ada dalam laknat Allah, wal malaikat, dan ada dalam laknat malaikat, wan nasi, dan ada dalam laknat manusia, ajmain, dan seluruhnya. Makanya suami jangan terlalu mengutamakan istri kemudian lupa kepada orang tua, ya. Artinya harus selalu berbuat baik kepada keluarga, istri, anak, tetapi jangan lupa pula harus selalu berbuat baik kepada orang tua. Mungkin itu bisa dipahami ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dilaksanakan dalam rumah tangga ke depan. Dan insya Allah doakan oleh seluruh keluarga besar, mudah-mudahan ketika rumah tangga nanti, rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, senantiasa ada dalam mereka Allah Subhanahu wa taala. Wal aqu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.